dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang kudus dan heran bagi kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, itu bukan karena suatu rutinitas saja kami mengikuti ibadah di tempat ini dari Kementerian Agama ya Tuhan, tapi karena memang ada satu kerinduan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ada satu kerinduan bagi kami ya Tuhan untuk bersekutu dan memuji Engkau ya Tuhan di tempat ini. Ketika kami boleh bertemu ya Tuhan dari Kementerian Agama, penyuluh agama Kristen ya Tuhan, bersama dengan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang terjadi bagi gereja ini ketika kami melangkahkan kaki di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami yang dahsyat, Allah yang sungguh hebat bagi kami, Allah yang sungguh dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan kami yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang bisa kami berikan di hadapan-Mu ya Tuhan selain pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya tubuh jiwa dan roh kami yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi ya Tuhan memberikan diri kami di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih lagi sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja di tempat ini. Hadirat Tuhan turun bagi kami memenuhi di tempat ini. Roh-Mu yang tercurah bagi kami, api kemuliaan-Mu tercurah bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang berada di tempat ini diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Walaupun kami berkumpul di tempat ini dari berbagai gereja ya Tuhan, tapi itu tidak membuat semangat kami turun ya Tuhan. Itu tidak membuat semangat kami kendor untuk memuji Engkau ya Tuhan. Tapi semakin kami boleh bergandengan tangan melayani Engkau ya Tuhan, semakin lebih lagi kami bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan atas desa ini, atas gereja ini ya Tuhan, atas tetangga kami di tempat ini ya Tuhan, atas masjid ini berpenuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang mendengar pujian kami dari gereja ini ya Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mencari-cari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena melalui pujian penyembahan kami di tempat ini, sorak-sorai kemenangan akan lebih lagi terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bukalah setiap hati dan pikiran kami di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada terlewatkan satu orang pun di tempat ini ya Tuhan. Kau akan selalu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja bagi kami ya Tuhan. Setiap mulut akan mengungkapkan bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap mulut akan mengaku menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan,
sehingga ketika kami datang dari tempat ini tadinya ya Tuhan membawa beban ya Tuhan bergumulan, tapi ketika kami pulang nantinya dari tempat ini ya Tuhan membawa sukacita melimpah yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Berkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pada saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin pujian kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Urapan ganda mengalir bagi hamba-Mu ya Tuhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Otoritas Tuhan yang bekerja bagi hamba-Mu sehingga memimpin pujian kami ya Tuhan, boleh membawa kami semakin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemain musik kami ya Tuhan. Jari jemari pemain musik kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati keselarasan musik dengan suara kami yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Yesus dipermuliakan melalui musik kami ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berkaryalah Engkau bagi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang sembunyikan jauh di belakang salib-Mu ya Tuhan. Apa yang Kau kehendaki bagi kami di tempat ini ya Tuhan, berkata-katalah Engkau bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Semua yang mengambil bagian di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati. Baik kami yang duduk ya Tuhan sebagai jemaat ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami tidak akan pernah tertinggal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh
mendengarkan firman Tuhan, maka di mana mereka berada, kami percaya kalau hari ini yang Allah Tuhan kuatkan, yang bersuk dan berduka cita kepada sukacita, maka yang sakit Tuhan kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan, kami akan mendengarkan firman, kau siapkan hati kami, kami buka hati dan roh kami, kami buka diri rohani kami, untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hari ini, Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya setiap kali kita ada mendengar firman Tuhan, berhimpun di rumah Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang mujizat yang akan kita bawa. Amin. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Katakan amin. Sudah dapat? Haleluya. Dalam hitungan ketiga, saya akan pandu dan kita akan bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bukan kebetulan sampai hari ini kita ada, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu kita melihat di perikop ini, di ayat ini, kalau kita baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 24 yang paling terakhir, dan hari ini yang menjadi renungan bagi kita di ayat 14 dan ayat 15. Kita tahu bagaimana Yosua adalah pengganti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Yosua itu adalah pengganti Musa, membawa atau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Di Mesir bangsa Israel diperbudak. Di Mesir bangsa Israel mendapatkan pekerjaan rodi, kerja paksa. Di Mesir mereka tersiksa, kerja paksa. Untuk itu Musa ingin menyelamatkan bangsanya, negerinya. Musa ingin menyelamatkan bangsa Israel. Dan setelah berakhirnya kepemimpinan daripada Musa, maka digantikan oleh Yosua. Dan kita perhatikan di sana, Mesir adalah gambaran daripada dosa. Dan di sana orang-orang yang sangat keras. Itu sebabnya bangsa Israel itu ingin keluar dari Mesir. Waktu Yosua keluar dari tanah Mesir bersama-sama dengan bangsa Israel, Yosua sudah mendengar bagaimana keadaan bangsa Israel. Yosua sudah mendengar bagaimana sungutan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah salah satunya bangsa yang suka bersungut-sungut. Coba katakan dulu kiri kanannya, jangan kamu bersungut-sungut. Kalau orang yang suka bersungut-sungut tidak dapat berkat. Jadi Yosua berusaha membawanya. Yosua berusaha menyelamatkannya. Yosua berusaha mengeluarkannya sampai membawa ke tanah Kanaan. Walaupun yang hanya 2 orang yang nyampe, yang sampai ke tanah menginjakkan kaki di Kanaan. Dan bagaimana perjuangan Yosua? Perjuangan Yosua yang sungguh luar biasa. Bangsa Israel itu bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang tidak mau
Orang Batak bilang giak-giak. Gak enak makanannya, gantikan Musa. Kadang-kadang kita umat manusia, gereja Tuhan, anak Tuhan sekalipun sudah diberkati, masih tetap bersungut-sungut. Ayo, ada yang di tempat ini seperti itu? Ada kira-kira masih diberkati, masih makanan di mulutnya, tapi bersungut-sungut? Ada kira-kira di tempat ini? Saya mau katakan bertobat. Amin. Kita memang merasakan berat, tapi banyak sungutan. Itulah ciri-ciri orang yang bimbang hatinya akan masa yang akan datang. Dipikirannya hanya makanan, dipikirannya hanya duit, dipikirannya hanya uang, dipikirannya hanya harta duniawi. Memuaskan nafsu fisiknya, memuaskan nafsu jasmaninya. Tapi kita melihat itulah yang diperhadapkan bagi Yosua. Tapi kita melihat Yosua, ketika Yosua mendengarkan sungutan bangsa Israel yang tidak enak di telinga, ternyata Yosua rupanya seorang yang kuat. Amin. Yosua ternyata seorang yang berdiam. Amin. Yosua ternyata, tapi bukan berarti dia kompromi dengan dosa, tidak. Tapi Yosua ternyata dia berdiam dan tegas terhadap dosa. Amin. Adakah kita di antara kita tegas terhadap dosa? Adakah yang bisa mengatakan di atas A, ya di atas ya, tidak di atas tidak? Kadang-kadang kita bisa terombang-ambing dengan tawaran orang, dengan suara dunia. Kadang-kadang kita lebih banyak kepada suara yang banyak. Padahal itu dosa, menjerumuskan kita untuk cepat masuk, berlari ke masuk neraka. Jadi Yosua ini hidupnya tenang, hidupnya kuat, hidupnya berpegang kepada kebenaran. Tapi diperhadapkan dengan Raja Ahab. Dan pada saat itu ada 450 nabi Baal. Ada 450 yang diperhadapkan bagi Yosua. Diperhadapkan, dipimpin oleh Ahab. Apa yang terjadi? Dia berkata, ambillah, ini Elia, sama dengan Elia, 450 lawannya jadi Elia. Jadi Elia ini juga bisa menentukan pilihannya. Aku dan seisi rumahku akan datang beribadah kepada Tuhan. Yosua bisa berkata, aku dan seisi rumahku akan datang beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah. Firman Tuhan katakan di Kisah Rasul, dia berkata, satu orang bertobat, seisi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Yosua ternyata orang yang hebat, tapi kita melihat perbandingan 1 banding 450 ketika Elia dan Ahab membuat satu perbandingan. Elia berkata, ambillah 2 lembu jantan, 2 ekor lembu jantan. Karena memutuskan bahwa Elia supaya bangsa itu datang memilih Tuhan. Itu intinya, memilih Tuhan. Dia bersuara menyerahkan, apakah engkau mau mengikut Tuhan? Apakah engkau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan? Marsuara Sido bolong 450 Nabi Baal. Tidak tahu, berarti dia masih berpihak kepada Ahab. Berpihak kepada Ahab. Lalu satu undian, satu cobaan, satu undian yang besar. Lalu Elia berkata, ambillah 2 ekor lembu jantan. 2 ekor lembu jantan untuk kita lihat di sini. Kalau potong-potonglah lembunya, taruhlah di atas kayu dan berikan bagi saya. Saya juga taruh di atas kayu. Jikalau, tapi tanpa dengan api buatan manusia. Kalau apinya menyala di persembahan daripada Nabi Baal, kalau mereka memanggil Tuhannya, maka berani juga
Elia mengikuti Allah. Elia berkata, jika Tuhan yang kusembah menurunkan api dari langit, maka itulah yang akan kita sembah. Satu undian, 1 dibanding 450 orang. Kalau bagi dunia, suara terbanyak, betul? Suara terbanyak. AGP salah, tetap suara terbanyak mata itu. Bagi Tuhan tidak. Hati yang betul-betul dituntut Tuhan. Amin. Hati yang dituntut Tuhan. Kalaupun bagi dunia itu harus suara terbanyak, tapi bagi Tuhan hati yang dituntut, hati yang sungguh-sungguh, itu yang dilihat Tuhan. Kalau kita boleh melihat, ketika Samuel ingin mengurapi Daud, Daud itu sedang berada mengembala kambing domba. Di 2 Raja-Raja katakan 2-3 ekor yang dijaga oleh Daud. Tidak banyak, tidak jemaatnya tidak banyak, domba kambing dombanya tidak ribuan. Tapi di Raja-Raja katakan 2-3 ekor, itu sangat jelas. Tapi Daud sangat setia untuk menggembalakan dombanya. Daud ini taat. Tapi ketika Samuel ingin mengurapi daripada Daud, apa yang dikatakan? Di manakah anakku? Lalu datanglah Elia berjalan. Oh, bukan itu. Tuhan sudah berpesan. Manusia boleh melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Berbicara tentang hati, berbicara tentang iman. Jadi di ayat ini kita kembali ke Elia dan Ahab. Ternyata Elia lah yang menjadi pemenangnya. Ketika Ahab memanggil Allahnya sampai berjungkir balik supaya turun api membakar persembahannya, api tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada terjadi apa-apa. Bolak-balik Ahab memanggil Tuhannya, memanggil Allahnya supaya terbakar persembahannya. Tidak ada terjadi apa-apa. Tapi ketika giliran daripada Elia, dia memanggil Tuhannya. Lalu turunlah api dari surga membakar persembahan daripada Elia. Sampai pare-pare pun turun. Karena apa? Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Manusia melihat apa yang menjadi perbandingan lebih banyak daripada satu. Tapi kebenaran yang diungkapkan itu tak salah bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, hati, keberesan hati, kejujuran, ketulusan hati, itulah yang dilihat Tuhan. Amin. Ketulusan hati. Kita sebagai umat percaya, orang percaya, saya percaya seberapa dijangkau oleh firman Tuhan ini, sampai dimanapun mana mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Walaupun engkau tidak berharga di mata manusia, walaupun engkau tidak peduli dengan banyak orang, walaupun engkau tidak dipedulikan oleh banyak orang, tidak diperhatikan oleh banyak orang, yakinlah Tuhan masih ada memperhatikanmu. Tuhan masih ada melihatmu. Tuhan masih setia menggandengmu. Tuhan masih setia mengangkatmu. Tidak dibiarkannya. Tuhan berkatakan, Raja berkatakan, tidak dibiarkannya engkau jatuh sampai tergeletak, tapi dia diangkatnya engkau supaya tidak jatuh tergeletak. Jadi untuk itu kita melihat daripada Elia yang telah mengalami kemenangan. Amin. Anak-anak Tuhan harus mengalami kemenangan ketika walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak desakan, walaupun banyak himpitan, karena mempertahankan Tuhanmu, engkau harus mampu dan berjuang sampai engkau menang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Tidak diombang-ambingkan, imanmu tidak gampang diombang-ambingkan oleh suara dunia. Rohanimu tidak mampu diombang-ambingkan oleh suara harta duniawi. Engkau tidak mampu meninggalkan Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhanmu karena suara yang terbanyak dari dunia. Tapi pilihlah Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Yesua.
sebagai umat Kristiani, mampukah kita mempertahankan di tengah-tengah keramaian orang yang tidak benar? Sebagai umat tebusan Tuhan, mampukah kita mempertahankan Injil Kristus dalam situasi, apalagi situasi COVID? Banyak usaha manusia yang akan menggoncangkan iman. Banyak usaha manusia yang akan menggoyahkan iman. Menawarkan sesuatu bagimu, memutarbalikkan sesuatu supaya engkau jatuh, meninggalkan Tuhanmu. Tapi ingatlah, engkau harus berprinsip seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhanku. Sekalipun banyak desakan, banyak dorongan, banyak yang mungkin akan mencelakai Yosua. Tapi kita lihat, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa dalam 1 Korintus, amin. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Dan Yakobus katakan, Yakobus pasal 24 ayat Yakobus pasal 1, di situ katakan, nggak usah kita baca. Yakobus pasal 1 diceritakan di sana, ketekunan akan menghasilkan. Yakobus pasal 1, ketekunan akan menghasilkan. Gimana ini anak-anak Tuhan ini? Gimana ini jemaat-jemaat Tuhan? Gimana ini penyuluh-penyuluh agama Kristen ini? Menghasilkan buah. Ketekunan itu menghasilkan buah. Tekun, sekalipun engkau dalam pencobaan, sekalipun engkau dalam persoalanmu, saya pikir, persoalan kita, saya pikir tidak seperti persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Ayub itu rajanya persoalan. Ayub itu salah satunya persoalan yang luar biasa. Tapi dicatat di Ayub pasal 1 sampai Ayub berikutnya sampai pasal 5, pencobaan yang dialami oleh Ayub itu luar biasa. Istrinya sampai berkata, tinggalkan Tuhan. Apakah engkau mengikuti Tuhanmu yang setia itu? Tapi lihat, Ayub dicatat orang yang saleh, jujur. Di pasal 2 ayat 13, Ayub tidak didapatkan dosa. Ayub itu mempersembahkan persembahan yang luar biasa. Kalau ada pesta, lalu anaknya dipanggil semua, Ayub mempersembahkan korban persembahan sebagai ganti penghapus dosa. Itulah ketaatan Ayub, itulah kejujuran Ayub, itulah kesalehan Ayub. Sekalipun dalam pencobaan, tiap hari. Dan itu memang sudah dijelaskan di pasal 1, Ayub pasal 1 sampai ayat berikutnya. Di situ katakan Ayub adalah Ayub yang jujur, saleh. Perhatikan, dia orang kaya. Kebanyakan di dunia orang kaya, orang yang sombong. Maaf bagi orang yang jujur. Amin. Maaf. Orang miskin juga banyak yang sombong. Maaf bagi orang yang jujur. Hari ini saya mau berkata, saya mau tantang, bertobat. Lihatlah Tuhan yang sudah memberikan berkat itu bagimu. Amin. Lihatlah Tuhanmu, pandanglah Tuhanmu yang sudah mengaruniakan berkat itu, mempercayakan berkat itu bagimu. Sesungguhnya apa yang kita sombongkan di dunia ini, kecantikan yang kau sombongkan di dunia ini, itu dari Tuhan. Amin. Jabatan kita yang kita sombongkan di dunia ini, itu dari Tuhan. Katakan amin. Rumah mewahmu, mobil mewahmu yang kau sombongkan di dunia ini, itu anugerah Tuhan. Katakan amin. Sesungguhnya hari ini, siapa yang mendengar firman ini? Di Wahyu katakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukan kebenaran. Engkau yang berbahagia hari ini, engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau yang menolak firman Tuhan, engkau pasti tidak diberkati. Tapi terimalah kebenaran Injil Kristus dan katakanlah, aku dan seisi rumahku akan memilih Tuhan. Amin. Kau semua berkata, aku dan seisi rumahku akan memilih Tuhan. Seandainya mungkin bagi saya,
Seandainya, ini kata andai-andai, seandainya ditawarkan orang bagi saya, atau mungkin ratusan juta, tapi ratusan juta itu mungkin tidak pas. Tidak pas. Jalan uangnya tidak pas. Apa yang terjadi? Saya mau katakan apa yang terjadi. Saya akan pilih Tuhan. Itu menjadi deklarasi saya hari ini. Saya pilih Tuhan. Jadi untuk itu pilihlah Tuhan. Eli berkata, pilihlah Tuhan. Dan ketika mereka sudah tidak ada lagi, sudah terbakar persembahan daripada Elia, wow. Ahab tercengang-cengang. Wah, ternyata Tuhan Elia yang benar. Tuhan Elia yang hidup. Tuhanku tidak hidup. Tuhan Elia tidak memang betul-betul hidup, berkuasa. Kembali ke pencobaan tadi, kita melihat ada dua pencobaan yang dialami oleh manusia. Ada dua pencobaan yang dialami oleh manusia. Pencobaan pertama kita yang buat, kita yang mengundang. Pencobaan pertama itu kita yang membuat, kita sendiri dicoba. Pencobaan yang kedua itu seizin daripada Tuhan. Seizin daripada Tuhan. Kalau di Indonesia hari ini sedang Tuhan izinkan COVID-19 menguji kemurnian daripada anak-anak Tuhan untuk tetap memilih Tuhan. Saya yakin itu seizin Tuhan. Dan hari ini sedang ditantang anak-anak Tuhan. Apakah masih mempertahankan kebenaran Tuhan? COVID-19 mungkin tidak akan berlalu, tapi anak-anak Tuhan apakah berlalu? Anak-anak Tuhan apakah mundur? Anak-anak Tuhan apakah seperti Ibrahim katakan, mundur dari kasih Tuhan, murtad dari kasih Tuhan? Jadi ini seizin Tuhan. Pencobaan yang dialami oleh Ayub itu seizin Tuhan. Buktinya, perhatikan. Lalu datanglah iblis bertemu dengan Allah. Dia berkata, Tuhan berkata, Allah berkata, "Hei iblis, kamu dari mana?" "Oh, saya berkeliling dunia ini. Saya memperhatikan anakmu Ayub, setia luar biasa." "Oh, boleh, saya izinkan kamu untuk mencobai Ayub. Tapi satu hal, jangan ambil nyawanya." Jadi Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Satu hal, jangan ambil nyawanya. Itu sebabnya anak-anak Ayub juga, maaf Pak Ayub, ada di tempat ini juga, bukan Ayub yang ini ya Pak. Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai, tapi dia kuat. Anaknya 10 orang habis terbakar. Kambing dombanya di ladang habis. Istrinya juga memaki-maki dia, "Tinggalkan Tuhanmu. Kamu rupanya sudah gila," kata Ayub. "Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku." Amin. Rekan-rekan daripada Ayub mendesak dia untuk meninggalkan Tuhannya. Ayub tetap bertahan. Amin. Di pasal 42, Tuhan menggantikan semua harta milik daripada Ayub. Amin. Anak-anaknya dicatat di sana, pasal Ayub 42 dicatat di sana, putri yang tercantik di negeri itu, Yemima Keren Hatu. Luar biasa, putri tercantik. Kambing dombanya digantikan Tuhan semua. Amin. Dia orang yang terpandang di negeri itu. Amin. Dia orang yang paling kaya dan hebat di negeri itu. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Ayub. Karena apa? Dari awal sampai dari Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 42, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan sekalipun dia didesak teman-temannya.
bertahan. Dia berkata, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang juga aku harus kembali kepada Bapakku. Amin. Dengan telanjang aku harus datang ke dunia dilahirkan oleh ibuku, tapi dengan telanjang juga aku harus kembali kepada Bapakku. Pencobaan yang dialami oleh Ayub ternyata pencobaan yang biasa. Sehebat apa sih kita mengalami pencobaan sehingga kita mundur dari Tuhan? Sebanyak apa sih kita mengalami masalah di keluargamu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di tetanggamu, di lingkunganmu? Sebesar apa sih masalahmu sehingga engkau ambil keputusan untuk tidak taat kepada, untuk tidak memilih Tuhan? Hari ini ingatkan Tuhan kita, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, pilihlah Tuhan. Roma pasal 12 dia berkata, aku akan mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Tidak hartamu yang paling utama dituntut Tuhan untuk kau persembahkan, tapi tubuhmu yang kudus. Amin. Tubuh yang kudus. Tubuh yang arti tubuh yang kudus itu nggak perlu saya jabarkan lebih menjabar lagi. Engkau yang berada di rumah, engkau yang berada di kantor, engkau yang berada duduk dimanapun, berdiri mendengarkan firman Tuhan ini, pilihlah Tuhanmu, pertahankanlah Tuhanmu. Dia yang bersegalanya bagimu. Pencobaan yang kau hadapi, masalah yang sebesar yang kau hadapi, yang cukup besar kau hadapi, jangan pernah kau meninggalkan Tuhan. Sekalipun masalah itu datang, itu seizin Tuhan, digantikan Tuhan berlipat ganda. Yang tidak pernah dipilih dikatakan, apa yang tidak pernah kupikirkan, Tuhan siapkan semua. Amin. Yang tidak pernah kuduga, dibuat Tuhan semua, disediakan Tuhan. Yang tidak pernah kupikirkan, dibuat Tuhan, dilimpahi Tuhan aku dengan berkat yang luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara kekasih, dimanapun engkau berada hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, terimalah Tuhan. Katakan, masuklah di hatiku ya Tuhan. Aku tetap memilih Engkau. Aku akan tetap memperjuangkan. Aku akan tetap memilih Tuhan, apapun yang terjadi, karena Tuhan ada di pihakku. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus maha pengampun. Tuhan Yesus penyelamat. Tidak pernah kau perhitungkan dosa kami, tapi engkau buang dosa kami ke tubir lautan yang paling luas. Hari ini kami mulai terbebas dari dosa. Kuduslah kami Tuhan. Bawa kami kepada hal-hal yang lebih indah yang Tuhan sukai. Hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau memilih Tuhan dalam situasi hal apapun. Kami mau berjuang dalam hal apapun, memperjuangkan nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan, ada pengampunan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Hamba berhenti berbicara saat ini. Roh Kudus akan berkata-kata bagi kami terus sampai kami mengerti rahasia firman-Mu, sampai kami memperoleh sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh pendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka
berkati seluruh rakyat yang ada, berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Roh takut yang dari Tuhan menjadi milik bagian mereka, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah sekalipun, dari kota-kota, di desa-desa, di dusun-dusun, di pelosok sekalipun. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu yang bekerja bagi mereka semua, hidupi mereka dengan Roh-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa dari tempat ini, siapapun yang mengalami sakit penyakit, mungkin mereka terbaring di rumah sakit karena penyakit, dari tempat ini kami bersatu hati berdoa, mengangkat tangan bagi mereka, mendoakan mereka, memberkati setiap anak-anakmu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, kami alirkan kuasa kesembuhan terjadilah bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah kuasa kesembuhan bagi mereka. Oleh pilur-pilur Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus. Mungkin mereka berada di rumah mereka, Tuhan, mungkin tidak mampu mereka untuk pergi ke rumah sakit berobat karena biaya, dana tidak ada. Tuhan, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jangan uluran tangan kasih-Mu yang penuh kesembuhan Engkau ulurkan bagi mereka. Terjadilah kesembuhan bagi mereka dimanapun saat ini mereka berada. Mungkin mereka tidur di rumah, tergantang di rumah mereka. Di dalam nama Yesus, angkatlah sakit penyakit dari tubuh mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat adik kami Yoas yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit leukemia, kanker darah. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau dokter ponis 83 hari lagi, tapi kami hanya mempercayai Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu bagi kami Yoas. Di dalam nama Yesus, hari ini dia sedang berada di rumah sakit Adam Malik. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dana yang mereka butuhkan untuk biaya pengobatan, Tuhan cukupkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Jika kami ada di antara kami saat ini yang berada di rumah Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, taruh tangan kiri-Mu di dalam, angkatlah tangan kanan-Mu di atas, berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Penyakit apapun yang menyerang tubuh setiap saudara-saudara seiman kami hari ini yang berada di ruangan ini, di rumah Tuhan ini, kami bawa, kami pakai nama Yesus, nama yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, bahkan mencabut segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah kesembuhan. Engkau pulang saat ini ke rumah-Mu, membawa kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati pilkada yang akan berjalan pada bulan Desember di Samosir. Tuhan memimpin. Roh-Mu Engkau taruhkan bagi setiap calon yang ada, ketiga calon yang ada, hati yang taat, tunduk, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Itu Engkau taruhkan bagi mereka. Seluruh masyarakat, tenteramkan hati mereka, tertibkan hati mereka, damaikan mereka dengan Kristus. Ajak mereka untuk berpikiran takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin kami di Kabupaten Samosir, kami percaya itu berasal dari Tuhan dan akan mampu membawa Samosir ini kepada perubahan dan lebih lagi menjadi rakyat yang memiliki Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati para penyuluh yang ada, berkati kantor kementerian yang ada, kementerian agama yang ada di Kabupaten Samosir, mulai dari pemimpin yang ada, Bapak Kawal Ketua Sibono diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai kepada bawahannya sekalipun diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdua buat Ivan Boras Buya sebagai penyuluh, bahkan juga Tuhan Ibu Hesti Sirani, bahkan Bapak Ayub Tapumbolon, hari ini mereka mengabdi kepada negara. Tuhan, kuatkan mereka di masa tua mereka ini, mampukan mereka Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk tunduk dan taat kepada Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Hati yang benar, hati yang tunduk kepada Yesus menjadi milik bagian seluruh pembina kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdua buat jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah membuka ruangan ini,
berjiwa di dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang akan datang berbondong-bondong di tempat ini memuliakan Kristus. Berkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Lamria Simbola beserta suaminya Bapak Nebaho, anak-anak mereka, seluruh pelayan Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan ini diberkati, diurapi otoritas Tuhan ada pada mereka, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkembang, pelayanan yang maju, pelayanan yang memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang dari tempat ini dengan berkat dan sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, kejayaan dari hari ini, besok sampai kekal selama-lamanya. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu saudara kekasih, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai, menghibur, menolong engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.